Niat healing tapi malah disesarin sama makhluk halus saat lagi ngedaki gunung. Loh, kok bisa? Jadi cewek ini dicurigai sedang diincar oleh makhluk halus karena ngedaki gunung dalam kondisi yang tidak ideal, guys. Pada waktu itu, Firda ini ngerasa oke-oke aja nih kalau dia ngedaki gunung dalam kondisi sedang datang bulan. Karena sebenarnya dari kondisi kesehatannya sendiri dia ngerasa fine-fine aja. Akan tetapi sepanjang perjalanan pendakian, dia dan grupnya itu kerap mendapatkan teror dari gangguan makhluk halus. Nah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkapnya, so stay tune dan ini dia ceritanya, guys. Hai gengs, welcome to Forbia di Cahaya. Cerita horor yuk. Hai bias, how are you guys? Semoga semuanya tetap sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Kenalin semuanya, aku Forbia. Di sini aku menceritakan cerita horor yang menurut aku menarik. Nah, semoga cerita horor yang menurut aku menarik ini bisa menarik juga buat kalian. Buat bias-biasku yang udah stay tune di channel aku, thank you banget. Dan aku minta maaf karena udah 2 minggu lebih aku nggak upload video. Itu semua dikarenakan pertama aku lagi syaraf kejepit, guys. Dikarenakan postur tubuh aku yang kurang bagus sehingga ya udah deh hampir gak bisa jalan lah aku kemarin. Sama aku tuh lagi pindahan. Bayangin, syaraf kejepit plus pindahan harus angkat-angkat. Sumpah itu aku duduk gak bisa, jalan gak bisa, berdiri juga sakit. Oh, itu chaotic banget sih, guys. Aku harap teman-teman di sini kondisinya sehat-sehat aja, semangat-semangat aja, dan yang paling penting happy ya, guys. Nah, terutama adik-adik yang lagi liburan sekolah nih. Semoga liburannya udah dirasa cukup, healingnya udah dirasa cukup, sehingga kalian tuh ready lagi buat nanti masuk ke tahun ajaran yang baru. Ngomong-ngomong tentang healing nih ya, guys, cerita kali ini dibagikan oleh seseorang yang bernama Firda di aplikasi Quora. Mengenai pengalaman dia yang mendaki gunung untuk tujuan healing, sekaligus ya karena FOMO aja soalnya teman-teman yang lain ini pergi naik gunung. Kejadian ini terjadi di tahun 2018. Nah, pada waktu itu Firda ini diajakin sama temennya untuk mendaki gunung, yaitu nama gunungnya itu Gunung Butak yang berada di Kota Malang. Aku sendiri tuh baru tahu nih kalau ada gunung di Indonesia yang namanya Gunung Butak. Terus pas aku Google, aku lihat pemandangannya tuh bener-bener indah banget, guys. Terus di sana tuh ada hamparan sabana yang begitu luas ya. Abis itu tuh kayaknya udaranya asri banget. Dan kayaknya medannya itu nggak terlalu ekstrim atau curam. Jadi menurut aku untuk yang newbie atau pertama kali mendaki gunung, ini harusnya bisa nih naik si Gunung Butak ini. Bolehlah dijadiin sarana untuk healing-healing tipis sekaligus quality time gitu sama orang-orang tersayang. Mungkin ini juga nih yang dipikirkan sama Firda waktu itu saat dia ditawarin untuk ikut naik mendaki Gunung Butak. Awalnya si Firda ini agak ragu soalnya dia kan lagi lagi datang bulan atau menstruasi gitu. Karena kalau misalkan kita mendaki gunung, apalagi sampai camping dan posisinya itu lagi datang bulan, jadi lebih keribet aja sih, guys. Karena dalam satu hari itu nih ya, perempuan biasanya harus ganti pembalut itu sekitar ya minimal 2 atau sampai 4 lah, tergantung blood flow-nya gitu. Selain itu kan si bekasnya itu harus dibuang, kan nggak mungkin dibuang sembarangan di gunung gitu ya. Jadi biasanya sih direkomendasikan, kalau menurut aku pernah juga nih, aku bawa pulang dan aku baru buangnya di kota gitu. Ya intinya ribet lah kalau misalkan lagi datang bulan terus kita berpergian apalagi ke tempat-tempat yang kurang memadai. Cuma berhubung si Firda ini anaknya adalah anak yang lumayan FOMO, jadi apa-apa tuh pengen ngikut gitu ya. Di sini pun akhirnya dia konfirmasi lah, oke aku mau ikut nih naik Gunung Butak. Grup pendakian mereka itu terdiri dari 4 orang cewek, ini udah termasuk sama Firda, dan 5 orang cowok. Saat aku baca cerita ini sih kayaknya pendakian pertamanya si Firda, soalnya dia kayak masih minim pengetahuan gitu soal daki-mendaki nih ya. Tapi coba kita baca dulu ceritanya ya. Singkat cerita, akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki di malam hari nih, guys. Aku sendiri kurang paham kenapa mereka memutuskan mendaki di malam hari. Mungkin memang mau ngejar sunrise, tapi kalau aku pribadi sih mending nggak usah mendaki di malam hari karena takut binatang, ada ular, atau takut
ada bebatuan kita nggak lihat kayak gitu loh, minim penerangan kan. Cuma nggak tahu lah, intinya mereka mendaki di malam hari dan si Firda juga mengiyakan. Nah, di awal pendakian si Firda ini udah ngerasa kepalanya agak sedikit pusing, ditambah lagi karena dia lagi menstruasi, dia ngerasa sakitnya itu ngejalar sampai ke punggung gitu. Jadi punggungnya itu ngerasa berat banget. FYI aja, kramnya menstruasi itu emang berat ya guys ya. Ditambah lagi nih, si Firda ini ngerasa agak ngos-ngosan gitu. Di sini sih dia mikirnya apa nafasnya itu gantian sama pohon. Mungkin aja pohon bernapas di malam hari dengan oksigen, jadi rebutan gitu oksigennya sama si pohon. Aku nggak tahu sih apa logikanya bener kayak gitu, tapi menurut aku sih karena si Firda jarang mendaki gunung aja dan dalam kondisi yang kurang bagus, jadi capek gitu, jadi wajar aja menurut aku. Nah, cuma semuanya berubah saat si Firda ini nemu tanjakan. Segalanya terasa begitu menjadi lebih berat berkali-kali lipat, sehingga si Firda ini kelihatannya udah mulai pucet dan pusing dan lengan, sehingga teman-temannya satu grupnya ini memutuskan untuk bermalam dulu lah, baru nanti kita lanjutin lagi. Yang penting ini istirahat dulu. Kalau nggak istirahat si Firda ini bisa ambruk guys. Nah, setelah esok paginya akhirnya mereka ini melakukan perjalanan lagi hingga menuju lokasi camping pada sore harinya. Nah, untuk Gunung Butak ini tempat untuk mendirikan tenda berada di area sabana, tapi bukan di sabananya langsung ya, jadi memang ada area dekat-dekat situ. Boleh untuk didirikan tenda. Nah, disitulah mereka itu mulai mendirikan tenda, lalu masak dan beristirahat. Nah, di dini hari, jadi subuh-subuh gitu, baru mereka melanjutkan perjalanan ke puncak untuk melihat matahari terbit. Setelah selesai menikmati matahari terbit, akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun kembali nih ke campsite-nya. Saat itu hujan itu turun lumayan deras dan banyak banget pendaki yang terpleset termasuk si Firda ini. Kondisinya saat itu lumayan agak chaotic ya, karena pertama jalanannya lumayan curam, habis itu becek, hujan deras, dan kondisi badan yang capek sehingga membuat beberapa orang itu ya gampang tersulut emosinya gitu kan. Sama aja dengan grupnya si Firda nih yang dirasa tadinya mungkin solid, ternyata terpecah-pecah juga nih saat turun. Bahkan kepecahnya tuh sampai ke 4 bagian guys. Pengen duluan saking pengen cepet nyampe dan istirahat gitu. Menurut aku sih wajar, tapi ya kalau nggak solidaritas gimana juga ya. Di sini Firda yang memang kondisinya lagi mens, sudah itu punggungnya berat, kram dan lain-lain, tentunya ya jalan paling belakang. Tapi aminnya Firda ini ditemenin oleh salah satu temen cowoknya yang bernama Oscar. Loh, kok yang lain kemana? Jadi gini guys, ternyata dari bersembilan itu ternyata temennya si Firda mah cuma si Oscar doang. Yang lainnya bukan temennya dia, tapi temennya si Oscar. Ini si Oscar cuman ngajak Firda doang. Jadi ya mungkin grup yang lainnya nggak ngerasa begitu sense of belonging ke si Firdanya kali ya. Tapi jangan ditiru ya guys ya, mau itu gimana kalau udah satu grup, solidaritas itu tetap harus nomor satu. Nah, di sini si Oscar tuh bagus tuh, dia tetap nemenin si Firda. Meskipun jalannya agak tertatih-tatih ya, agak lama. Cuma di sini Firda masih tenang lah, karena kan masih ada pendaki-pendaki lain yang jalannya juga kayak gitu. Jadi ya nggak sepi-sepi banget gitu, tetap ada rombongan lain. Meskipun emang jarak jalannya itu cukup jauh, jadi ini rombongan lain, ini Firda mau Oscar, terus ini rombongan lain lagi. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting masih ada temennya gitu. Cuma lama-kelamaan kok pendaki yang di belakang mereka kayak nggak kunjung ngejar, sama Firda sama Oscar kok nggak bisa ngegapai tim yang lain yang ada di depannya gitu. Hanya ada Firda dan Oscar di tengah hutan belantara yang gelap gulita dan hujan deras. Di sini si Firda lumayan ngedumel nih. Seharusnya kalau satu tim itu saling kompak, saling nunggu. Maka dari itu kata orang-orang, kalau pengen tahu watak asli orang lain itu harus diajak naik gunung guys, biar kelihatan tuh watak aslinya kayak gimana. Akhirnya si Firda di tengah hutan ini mencoba untuk menghibur Oscar juga yang udah nemenin dia lah ya. Diajaklah nyanyi-nyanyi, diajak bercanda, cuman ya udah krik-krik gitu kan, nggak bisa sepanjang jalan terus dihibur juga si Oscar. Firda juga kehabisan topik.
Dilirik lah sekali-kali kan si Oscar pengen dibecandain lagi, tapi di situ si Oscar mukanya tuh tegang banget sampai si Firda itu nanya, Oscar. Di sini tetap si Oscar tuh diem, tegang, terus dia bilang, udah jalan terus. Di satu sisi si Firda ngerasa apa gua ngerepotin gitu ya, tapi di sisi lain ya dia merinding juga kok si Oscar kelakuannya kayak gitu loh, aneh, sos banget. Ya udahlah si Firda tuh jalan lagi sampai akhirnya tiba-tiba kedengeran suara perempuan cekikikan. Suara cekikikannya tuh kayak lagi ngejekin si Oscar sama si Firda. Cuma di sini si Firda tuh berusaha untuk cuek lah sambil ngikutin si Oscar yang berjalan di depannya dia. Cuma tiba-tiba si Oscar ini berhenti terus balik ke si Firda. Kita kayaknya udah pernah lewat sini, Fir. Si Firda di sini udah mulai agak-agak panik, cuman dia berusaha untuk stay cool doang kan biar nggak dua-duanya panik gitu. Akhirnya mereka berdua memutuskan ya udah tunggu dulu, diam dulu. Siapa tahu ada pendaki lain yang mulai susul mereka, jadi nggak akan sepi-sepi banget gitu. Akan tetapi semakin ditunggu tidak ada guys yang ikut turun. Di sini pun mereka memutuskan ya udahlah jalan terus aja nggak apa-apa. Tapi si Oscar ini jalannya udah nggak bisa pelan-pelan lagi nih, dia jalannya agak buru-buru, mungkin dia juga serem ya, khawatir gitu. Di sini Firda yang lagi kram udah itu juga memang masih newbie, agak susah nih ngimbangin langkah kakinya si Oscar. Firda mau protes juga susah gitu, jadi dia tuh bingung. Di keputusasaannya ini tiba-tiba dia tuh ngelihat warung. Di sini dia tuh kayak, alhamdulillah ada warung. Di sini pun dia ngajak Oscar buat istirahat dulu dong, kayak Oscar ayo kita istirahat dulu, ngopi dulu. Paling udah deket nih kalau udah ada warung-warung begini. Di sini si Oscar tuh malah geleng. Terus kata dia, enggak, ayo kita jalan terus. Firda pun akhirnya nurut aja lah sama Oscar karena wajahnya Oscar ini memang semakin serius dan makin kelihatan galaknya gitu. Mereka pun terus berjalan akan tetapi kok rasanya lama banget dan gak sampai-sampai guys. Oscar pun menyuruh si Firda ini untuk berpegangan sama ranselnya biar nggak ketinggalan. Ya udahlah si Firda pun akhirnya nurut meskipun di situ langkahnya Oscar ini semakin cepat. Belum selesai penderitaan mereka sampai di sana, tiba-tiba kedengaran suara perempuan tertawa cekikikan kembali. Di sini si Oscar pun berhenti lalu melihat ke arah Firda akan tetapi dengan senyuman yang lumayan janggal. Wah, kata Firda ini Oscar pasti udah ketempelan. Saat itu jantungnya si Firda itu udah kayak plos, udah kayak copot guys, saking paniknya. Bingung dia mesti ngapain gitu ya di kondisi kayak gitu. Akhirnya dia gampar aja itu si Oscar biar cepet sadar maksud dia tuh gitu kan. Di sini tangannya si Firda itu gemeteran sama kakinya tuh udah mulai lemas. Tapi aminnya si Oscar akhirnya sadar, kata dia, oh maaf Fir, ayo kita mulai jalan lagi. Di sini Firda tuh bener-bener pasrah aja lah. Bahkan dia tuh sampai mikir, aduh jangan sampai si Oscar aneh-aneh lagi. Karena kalau misalkan dia aneh-aneh lagi, Firda tuh udah gak tahu mesti gimana. Pokoknya pikiran dia tuh udah bener-bener kalut. Hati dia juga udah capek, panik, deg-degan gitu ya. Udah bener-bener ya ampun Tuhan, pasrah. Lalu akhirnya terdengarlah suara azan yang menenangkan hatinya Firda. Energinya Firda pun mulai kembali gitu ya. Dan akhirnya dia mulai semangat nih, mulai ngimbangin langkah kakinya si Oscar nih. Ayo kita pasti bisa. Tapi lama nggak nyampe sampai akhirnya dia mulai pesimis lagi. Di sini si Oscar pun menguatkan Firda lah, ayo Fir pasti bisa Fir. Dan aminnya setelah gak lama mereka pun bertemu dengan 2 orang pendaki lainnya dan memutuskan untuk turun bersama-sama. Di sini pun mereka udah lega banget akhirnya bisa ada temennya gitu ya. Dan gak lama emang perjalanan turunnya tuh selesai, mereka tuh sampai gitu ke tempat campsite mereka. Di situ baru tuh kelihatan grupnya mereka gitu ya, teman-temannya mereka udah rapi-rapi, udah bersih-bersih, udah makan gitu. Dan cuma nungguin si Oscar sama si Firda doang. Dalam hatinya Firda tuh pengen rasanya dia mengumpat, tapi ya udahlah, udah gak usah. Udah simpan aja dalam hati gitu ya, udah capek, udah cukup. Asal tahu aja kalau mendaki gak usah sama mereka lagi, udah. Di sini dia tuh bener-bener ngehargain Oscar banget sih, karena Oscar ini pertama dia yang ngajak, kedua dia tuh tanggung jawab banget sama Firda sampai akhirnya segimanapun si Firda gitu. Jadi ya udah aku hargain Oscar aja, itu udah cukup. Nah terus tiba-tiba ada satu teman tuh yang nyeletuk, Oscar lama banget turunnya, lu lagi PDKT ya katanya gitu. Terus di sini si Oscar udah lumayan
pede gitu. Dia jawab PDKT disesarin gue sama Mbak Kunti. Sontak kaget dong mereka, terus nanya gimana kok bisa gitu kan. Cuman di sini kata Oscar, udah ntar kita lanjut ngobrolnya nanti aja kalau udah di kota. Nah akhirnya sesampainya udah di kota nih, udah aman, si Oscar mulai cerita tuh. Memang bener ada suara perempuan yang tertawa-tawa, tapi kalau Firda kan ngedengar suaranya doang. Nah kalau Oscar ngeliat guys, di POV-nya Oscar selama ini yang tindakannya rada aneh itu sebenarnya Firda. Dia itu justru sepanjang jalan tuh bener-bener kayak nyadarin Firda, ayo Firda jalan, ayo Firda jalan, ayo Firda jalan. Karena si Firda ini sepanjang jalan tuh kelihatan kayak linglung, gak jelas, kayak hilang aja gitu. Sedangkan Firda bilang ke Oscar, tapi kamu loh Kar yang aneh, kamu yang tiba-tiba ketawa janggal gitu, kayak senyum aneh gitu. Dan ternyata warung yang dilihat sama Firda itu nggak ada guys. Oscar nggak ngelihat warung. Bahkan teman-teman satu grup yang lain saat turun itu nggak ngelihat warung sama sekali. Akhirnya di situ pun Firda nggak mau bahas hal ini lagi karena kapok dia tuh ya. Sama dia mikir, oh kayaknya salah nih kalau misalkan mendaki dalam kondisi datang bulan. Nah itu aja cerita dari Firda guys. Menurut aku ini kayak tipis-tipis tapi agak horor juga ya, terutama buat perempuan. Kenapa sih nggak boleh mendaki pada saat datang bulan? Pertama, kondisi badan itu kan lagi nggak fit, jadi jangan dipaksain. Kedua, bau datang bulannya itu sih menurut aku kan kayak agak sedikit bau amis dan nggak nyaman gitu. Jadi lebih baik diurungkan aja kalau misalkan mau naik gunung, tunggu udah beresnya aja. Jadi aku dulu pun pernah guys, bukan hari pertama, jadi aku itu pas mau mendakinya, di hari pendakiannya aku tuh dapat. Jadi ya udah, aku paksain naik karena kan nggak mungkin aku cancel. Cuma pada saat aku mendakikan ke gunungnya banget, aku bilang ke Tuhan, aku izin, Tuhan, aku mau izin naik gunung, lindungi aku, bla 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 bla. Dan aku juga bilang untuk semuanya yang ada di sini, aku izin, aku mau naik gunung. Dan ini kondisi yang terjadi sama aku, bukan kemauannya aku, ini biologisnya aku yang sudah disetujui oleh Tuhan. Jadi jangan menganggap aku apa gitu. Aku bilang gitu, tapi emang ya ada banyak gangguan itu, aku nggak bohong sih, bau kemenyan itu satu. Sama aku diikutin bau melati. Sampai akhirnya aku bilang ke bau melatinya gini, atas izin Tuhan aku mengalami kondisi ini. Jadi kamu jangan mencari keuntungan terhadap ini karena Tuhan pasti marah, aku bilang gitu. Lagian aku akan bawa segalanya ini sampai turun, jadi aku nggak akan ngotorin di sini. Akhirnya aku bawa semuanya, nggak lama hilang bau melatinya. Ya semoga aja ini menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama dalam sisi kesehatan lah menurut aku ya. Kalau emang kondisi nggak fit, jangan pergi deh. Karena selain kita merepotkan diri kita merepotkan orang lain juga guys. Oke itu aja ceritanya. Aku akan berusaha untuk tetap konsisten ya guys ya, doakan. Aku aja sendiri tuh malu kan aku nggak upload 2 video loh, 2 minggu gak upload loh, maaf banget. Ini lebih ke konsistennya aku jadi rusak gitu, oh my god. Makasih ya buat semua yang nonton. Maaf banget kalau misalnya ada salah-salah kata atau penyampaian yang kurang enak, kritik dan saran silahkan aja tinggalkan di kolom komentar. See you in the next video ya guys, bye-bye.